Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Rifka Al-Aslamah dengan nomor induk mahasiswa A942240112. Saya adalah guru biologi di SMA Negeri 1 Arjawinangun sekaligus mahasiswa PPG guru tertentu periode 2 tahap 1 tahun 2025. Dengan program studi biologi di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja pada siswa kelas 11 dengan materi sistem pencernaan manusia. Demikian perkenalan saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Oke, supaya kita lebih kompak lagi, kita pakai jargon ya. Oke. Kalau ibu bilang, gimana kabarnya hari ini? Kalian jawab, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap? Siap. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tepuk tangan. Ya, walaupun cuaca sudah sangat terik, siang hari, tapi kita harus tetap semangat ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Sistem pencernaan manusia. Ya, sistem pencernaan manusia itu kalau dalam kurikulum Merdeka, babnya itu namanya transport dan pertukaran zat, terutama untuk penyerapan zat makanan. Oke. Atau yang biasa kita kenal dengan istilah sistem pencernaan manusia. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, supaya lebih barokah, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta KM-nya maju ke depan untuk memimpin doa. Ayo teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, boleh silakan duduk kembali KM-nya. Oke. Ibu akan cek kelas dulu. Apakah sudah dibersihkan hari ini? Sudah. Coba lihat kolongnya, apakah ada sampah? Tidak ada sampah? Bagus, berarti piketnya jalan ya. Oke. Selanjutnya, Ibu pengen tahu dulu nih, gimana perasaan kalian saat ini? Apakah bisa digambarkan dengan emoticon di sini? Bisa. Nah, coba Ibu cek siapa yang mau menggambarkan perasaannya, kira-kira nomor berapa? 8. 8 itu kayak gimana? Ya udah. Ada lagi selain nomor 8? 11. 11 itu udah ngos-ngosan ya. Udah capek hari ini. Terus ada lagi nomor berapa lagi perasaan kalian hari ini? 12 itu udah hampir meledak. Ada lagi? Nomor berapa lagi? Nomor 3. Udah pusing. Ya udah. Nah, oke, supaya kalian lebih fresh dalam belajar, Ibu punya salah satu teknik dinamakan dengan teknik stop. Apa itu teknik stop? Stop itu berhenti ya. Oke, jadi benar, kalian itu di teknik ini diminta untuk berhenti sejenak dari segala aktivitas yang sedang kalian lakukan. Jangan ada yang megang HP, jangan ada yang megang pulpen. Oke. Jangan ada yang bermain apapun itu di meja, ya. Setelah itu kalian bisa ikuti instruksi dari Ibu ya. Oke.
Instruksi yang pertama adalah kalian bisa letakkan kedua tangan kalian di atas paha. Oke. Setelah itu kalian sandarkan badan kalian ke belakang, ke kursi. Coba dibuat serileks mungkin, senyaman mungkin. Sudah? Nah, kalian bisa ikuti instruksi dari Ibu. Yang pertama adalah kalian bisa pejamkan mata kalian. Sudah? Pejam semua. Oke. Kalian di sini bisa bayangkan seolah-olah kalian sedang ada di sebuah pesawahan. Sudah terbayang? Ada apa di sana? Sawah. Ada banyak tumbuhan? Bagaimana udaranya? Segar. Sejuk? Sejuk. Nah, kalian bayangkan di sini kalian sedang menghirup udara di sebuah pesawahan. Kalian hirup udara dalam-dalam, tarik nafas dalam-dalam. Ibu hitung 3 detik ya. 1, 2, 3. Sudah. Hembuskan. Rasakan udara yang kalian hembuskan. Oke. Tarik lagi, nafas lagi. 1, 2, 3. Rasakan udara sejuk yang kalian hirup. Yang masuk ke hidung. Sudah. Hembuskan. 1, 2, 3. Sudah? Boleh buka matanya? Ibu pengen tanya nih, setelah kalian melakukan teknik stop, apa perasaan kalian? Lebih rileks ya? Lebih nyaman? Benar? Nah, oke. Nah, sekarang supaya kita bisa menumbuhkan rasa nasionalisme kita, Ibu minta semuanya berdiri. Berdiri dulu. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah siap? Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, selesai. Boleh duduk kembali. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan pemantik, Ibu cek dulu kehadiran kalian ya. Hadir semua hari ini? Hadir. Sebelumnya Ibu sudah membuat polling di grup WhatsApp. Tahu? Sudah Ibu kirimkan. Nah, kalian bisa isi ya lewat grup WhatsApp hadir atau tidak. Setelah Ibu cek tadi, alhamdulillah sudah hadir semua ya. Ya, berarti kalian semua sehat hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lanjut, sekarang kita masuk ke pertanyaan pemantik. Ya, Ibu akan tanya di sini. Pertanyaan pertama adalah, coba ingat apa yang kalian makan tadi pagi. Nah, setelah makanan itu kalian telan, kemana perginya ya? Ada yang bisa jawab? Oke, siapa namanya? Talita. Boleh silakan berdiri Talita sambil menjawab.
Nasi kuning. Ya, terus? Ya. Ya, oke. Ya, 100 tepuk tangan dulu. Oke, jadi makanan yang kalian sudah telan itu langsung masuk kemana? Habis dari mulut ke esofagus. Esofagus itu apa nama lainnya? Kerongkongan. Habis dari kerongkongan masuk kemana makanan? Lambung. Habis dari lambung? Usus halus. Habis dari usus halus? Usus besar. Habis dari usus besar? Rektum anus. Tepuk tangan buat kalian. Berarti materi minggu lalu sudah kalian pahami kan? Buktinya kalian sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu yang pertama. Oke, sekarang ke pertanyaan yang kedua. Kapan terakhir kalian merasa lemas? Biasanya kenapa ya kita bisa lemes? Ada yang mau jawab? Boleh. Siapa namanya? Dwipa, boleh. Langsung. Kekurangan glukosa dari makanan. Karena tidak makan jadi kekurangan glukosa gitu. Oke, boleh duduk 100 tepuk tangan. Jadi bisa lemes karena tidak makan. Akhirnya nggak ada glukosa ya. Oke, terus sekarang pertanyaan yang ketiga. Apa yang akan terjadi jika sistem pencernaan kita tidak bekerja dengan baik? Siapa yang bisa jawab? Boleh berdiri. Siapa namanya? Nabila. Nabila? Jawabannya? Oke, tepuk tangan. Tadi gangguan pencernaannya disebutkan ada berapa? 3 ya. Pertama, konstipasi. Yang kedua, diare. Yang ketiga? Ketiga apa? Oke, konstipasi dulu. Tadi konstipasi itu apa artinya? Sembelit. Diare tahu diare? Tahu. Oke. Nah, udah 3-tiganya terjawab. Lanjut. Jadi ketika kalian terlambat makan, itu tidak misalkan tidak ada makanan dalam beberapa jam, perut akan terasa sakit. Terus apa lagi? Badan lemas dan kepala pusing. Karena tubuh kita itu butuh makanan untuk dirubah menjadi energi. Jadi nanti makanan itu akan masuk ke organ pencernaan, selanjutnya akan diubah menjadi energi. Oke, sekarang kita bahas dulu materi yang minggu lalu. Sistem pencernaan. Oke, berarti apa artinya? Serangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Mulai dari mulut hingga menjadi feses. Tahu feses? Tahu. Feses yang dikeluarkan melalui anus. Oke. Organ-organ pencernaan apa aja? Mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, dan anus. Ada juga organ pendukungnya nih. Kemarin sudah disampaikan ya minggu lalu ya. Ada apa aja organ pendukungnya? Kantung empedu dan oke. Nah, sebelum masuk ke materi yang selanjutnya, Ibu ada games dulu supaya Ibu bisa mengecek pengetahuan kalian tentang organ-organ pencernaan. Jadi di sini gamesnya, kalian sudah lihat di sini ada gambar di depan. Oke. Nanti Ibu kasih clue gamesnya. Ibu kasih clue misalnya fungsi dari mulut adalah untuk menerima makanan gitu ya, atau sebagai organ pertama yang menerima makanan gitu ya. Nah nanti kalian cari mulut itu yang mana. Kalian tempelkan ini ya. Tempelkan di depan. Misalkan mulut di mana? Di sini kan? Tempelkan. Dan seterusnya sampai 8 organ pencernaan itu terjawab. Paham? Oke, siapa yang mau maju pertama? Ini adalah organ pertama yang masuk. Pertama kali makanan masuk. Boleh? Gimana coba letaknya? Oke. Betul? Betul. Nah, boleh duduk. 100. Sekarang,
Cluenya adalah organ penghasil empedu untuk pencernaan lemak. Kira-kira organ apakah itu? Siapa yang bisa? Boleh, nanti gantian ya. Organ apa namanya? Hati dan empedu. Oke, di mana coba? Sip, bagus. Betul? Betul. Sekarang yang ketiga adalah saluran terakhir dari pencernaan. Terakhir ya. Siapa yang mau maju? Boleh. Sebelah mana? Jawabannya adalah rektum dan anus. Boleh, 100. Sekarang yang selanjutnya adalah untuk menghasilkan enzim pencernaan. Clue lainnya adalah setelah makanan masuk ke kerongkongan, dibawa kemana? Kiki, boleh. Ya, betul. Tempatnya di mana, lambung? Ya, oke, 100. Sekarang, setelah masuk ke mulut, makanan kemana? Di sini terjadi gerakan peristaltik, jadi makanan itu bisa langsung tercerna dari mulut kemana gitu. Kira-kira apa organnya? Siapa yang mau? Ya, boleh, maju. Ya, di mana letaknya? Ya, betul, 100. Lanjut lagi. Di sini terjadi penyerapan nutrisi. Termasuk karbohidrat, protein, lemak, itu terjadi penyerapan di sini, nutrisinya. Kira-kira organ apa? Siapa yang mau? Siapa yang bisa? Ya, boleh, Aska. Usus halus, di mana letaknya? Bisa? Oke. Ya, betul, 100. Selanjutnya, organ ini itu adalah untuk penyerapan nutrisi. Penyerapan nutrisi tadi udah ya. Penyerapan air. Jadi air diserap nih di organ ini supaya jadi lebih padat. Organ apakah itu? Boleh, lanjut. Ya. Dah, 100. Sekarang terakhir. Oh, jangan lupa. Di sini dihasilkan hormon insulin untuk mengubah glukosa menjadi glukagon dan juga untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Organ apakah itu? Ya, siapa yang mau maju? Udah, terakhir nggak ada lagi yang kosong. Jadi tahu ya tempatnya ya. Ya, sudah. Tepuk tangan buat kalian semua. Sudah terjawab semua ya. Oke. Ibu tayangkan dulu video dari proses pencernaan manusia untuk mengingat-ingat kembali. Dari mana dulu? Mulut. Oke. Ada apa aja di mulut? Gigi, lidah, dan air liur. Oke. Masuk kemana setelah dari mulut?
Jadi ada tekanan yang kuat di tabung kerongkongan ini, di dalam tabung ini. Setelah itu kemana? Lambung. Makanan itu akan dicampur dengan cairan-cairan yang ada di lambung. Ada HCl, apalagi HCl atau HCl, asam klorida. Ada juga enzim-enzim pencernaan. Habis dari lambung kemana? Usus halus atau usus kecil, sama aja ya. Di sini terjadi penyerapan nutrisi, termasuk glukosa, karbohidrat gitu ya, protein dan lemak. Oke. Ada pendukungnya juga. Yang pertama ada hati, pankreas, dan empedu. Terakhir masuk ke usus besar. Oke. Airnya tuh diserap. Terus memasuki rektum dan keluar melalui anus. Ya, ini ada rangkumannya. Oke, kita lanjut ya. Sudah. Nah, sekarang kalian sudah kan tadi rewind kembali, sudah di rewind. Sekarang tinggal Ibu sampaikan mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian sistem pencernaan dan fungsi enzim dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan solusi atas gangguan sistem pencernaan dengan kreatif dan bertanggung jawab. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan rasa syukur atas pentingnya menjaga pola makan dan hidup sehat. Oke, jadi nanti langkah-langkah pembelajaran hari ini adalah orientasi pada masalah. Nanti Ibu sajikan studi kasus. Kalian lihat dulu videonya. Pembentukan kelompok hari ini sudah berkelompok semua? Enggak. Kelompoknya sudah Ibu beritahu minggu kemarin ya. Kelompok ini adalah sesuai dengan gaya belajar kalian. Ada yang visual, ada yang kinestetik, dan ada juga yang auditory. Ya. Sesuai dengan gaya belajar. Kemudian nanti setelah berkelompok, kalian akan diskusi. Diskusi dengan teman-teman kelompoknya. Nanti LKPD-nya sudah Ibu siapkan, akan Ibu bagikan nanti. Setelah kalian selesai mengerjakan LKPD, setelah itu kalian presentasi setiap kelompok satu-satu ke depan ya, satu kelompok. Yang terakhir adalah analisis dan evaluasi. Oke. Sudah sesuai kelompoknya? Sudah. Oke, kalau sudah sesuai, kita bahas dulu gangguan pada sistem pencernaan. Ada apa aja di sini? Diare, GERD, intoleransi laktosa, dan penyakit Crohn. Kalian yang sudah tahu apa aja nih kira-kira penyakit di sini? GERD, udah pernah dengar ya? Diare pernah dengar? Pernah merasakan? Pernah juga. Oke. Nanti kita akan bahas kira-kira penyebabnya apa saja, gitu ya. Terus gejalanya apa saja, dan termasuk cara mengobati atau cara mengatasinya kita akan bahas. Sebelum itu, banyaknya anak-anak di Bangkalan, Jawa ya, Timur terkena diare. Sejak Desember 2021 hingga Januari 2022, tercatat 48 pasien dirawat di RSUD Bangkalan. Tahun 2021 hingga 6 Januari 2022, jumlah pasien diare yang dirawat di ruang anak RSUD Bangkalan, Jawa Timur mencapai 48 pasien. Menurut salah satu orang tua pasien, awalnya suhu badan anaknya tinggi dan semakin panas. Namun, beberapa saat kemudian muncul diare yang intensitasnya sering. Khawatir kekurangan cairan, anaknya kemudian dirujuk ke RSUD Bangkalan untuk mendapat perawatan medis. Tim medis RSUD Bangkalan, Jawa Timur yang melakukan pemeriksaan mendiagnosis anak tersebut terkena diare. Viral di akun TikTok @mamapehugel, video yang merekam seorang pemuda sedang berbicara dengan nafas tersendat sembari menggunakan selang oksigen di hidungnya. Video tersebut merupakan pesan-pesan terakhir Glenn Endrico Deng sebelum meninggal dunia. Semua kita sayang dunia ini. Tuhan Yesus memberkati pokoknya semua adik-adik. Tunggu ada ibu-ibu sana saksi. Salam Mek, salam J, salam John. Taekwondo, kasih terus bagus. Glenn mengucapkan perpisahan dengan keluarga kekasihnya, serta teman-temannya yang ada di perguruan Taekwondo. Setelah selesai mengucapkan pesan terakhir, Glenn seketika terbaring di tempat tidur pasien, diduga meninggal akibat penyakit asam lambung yang dideritanya.
Sobat Televisi, penyakit asam lambung atau GERD adalah penyakit kronis yang terjadi saat asam lambung atau empedu mengalir ke saluran makanan dan mengiritasi dinding di dalamnya. Ya, sudah disimak videonya? Nah, sekarang ada pertanyaan dari Ibu. Oke, siapa yang bisa jawab di sini? Pertanyaan pertama, apakah permasalahan yang terjadi pada video? Siapa yang bisa jawab? Ya, boleh. Resfilia ya. Permasalahannya juga yaitu karena diare, infeksi tikus dan GERD karena asam lambung yang naik. Keduanya itu dapat dicegah dalam cara menjaga pola makan. Ya, betul. 100 tepuk tangan. Jadi di video yang ditampilkan itu ada 2 kasus ya. Kasus yang pertama adalah karena keracunan makanan mengakibatkan diare. Yang kedua adalah masalah asam lambung. Dua-duanya sama-sama bisa diatasi atau bisa dicegah dengan menjaga pola makan. Pertanyaan kedua, mengapa permasalahan tersebut bisa terjadi? Siapa yang bisa jawab? Ya, siapa namanya? Naura, silakan. Mengalami gangguan pada sistem pencernaan mereka. Satu karena makan sembarangan, Ya, betul. menyebabkan diare, Ya. karena pola makannya tidak sehat yang mengakibatkan penyakit GERD. Ya, tepuk tangan. Betul. Oke, sekarang pertanyaan ketiga. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Ada yang bisa? Boleh, siapa namanya? Kiki. Gimana coba cara mengatasinya? Ya. Dan itu tidak Apa? Makan sembarangan? dan orasi. Minum oralit. Oke, tepuk tangan dulu. Dah. Oralit itu apa? Pernah dengar istilah oralit? Oralit itu adalah cairan, garam, dan gula. Itu untuk mengatasi dehidrasi. Oke, sudah terjawab tiga-tiganya ya? Nah, sekarang kalian tinggal diskusi sama kelompok. Ibu akan bagikan LKPD. Berarti ada berapa LKPD? Ada 4. Ibu bacakan dulu petunjuknya ya. Nah, jadi nanti di cover silahkan kalian tulis kelas dan nama-nama kelompok. Ya, oke. Tulis nama kelompoknya siapa aja. Ya. Setelah itu kalian baca petunjuknya. Petunjuk yang pertama adalah nih, kalian baca studi kasusnya. Studi kasusnya ada di halaman berikutnya. Baca studi kasusnya. Setelah itu kalian jawab pertanyaannya. Pokoknya ikuti instruksi yang ada di LKPD aja ya. Dijawab pertanyaannya. Pertanyaan yang bagian pertama itu ada 1, 2, 3. Yang warna hijau itu adalah bacaan studi kasusnya. Kalian baca. Nah, nanti analisisnya ada di bagian pertanyaan. Oke. Ada 3. Bagian 2 itu ada pertanyaan juga terkait studi kasus. Jadi total ada 6 pertanyaan. Khusus untuk nomor 6, mana nomor 6? Khusus untuk nomor 6 itu nanti kalian diminta untuk membuat kampanye. Tahu kampanye? Ya, jadi kampanye ini untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga pola makan untuk mencegah penyakit gangguan pencernaan. Kalian bisa buat dalam bentuk infografis, PowerPoint, video, dan lain sebagainya. Ada yang ditanyakan terkait tugas LKPD? Kalau tidak ada, Ibu langsung bagikan ya. Bawa alat tulis kan? Bawa. Kalian bisa jawab menggunakan sumber belajar yang kalian punya, misalkan buku ataupun bisa dari handphone, ya bisa tanya ke Google. Sok, silakan dibuka LKPD-nya. Dibaca dulu studi kasusnya bersama-sama. Nanti langsung kalian isi jawabannya ada di
Ya, boleh dari HP aja boleh ya. Kita cari jawabannya ada di HP. Bisa cari di Google atau sumber belajar lainnya. Nah, coba jawab dulu nomor 1. Identifikasi organ-organ yang terlibat dalam proses pencernaan. Apa tadi? Kan sudah dijelasin ya. Organ-organ apa aja berarti? Mulut. Terus apa lagi? Ya, dan seterusnya. Kalian jawab ya. Sudah mulai dikerjakan? Atau masih pusing? Kalau masih pusing kita ice breaking aja dulu, boleh? Kalian pusing nggak? Ya udah, kalau supaya lebih ceria lagi, lebih semangat lagi ngerjakan tugasnya, kita ice breaking dulu ya. Oke, semuanya hadap ibu dulu. Ice breakingnya, misalkan ibu bilang tepuk kanan, kalian tepuk kanan, berarti sebelah kanan. Oke, kalau ibu bilang tepuk kiri, berarti sebelah kiri. Tepuk atas, tepuk bawah. Oke, kayak gitu ya. Tapi kalian di sini berlatih konsentrasi. Ibu latih konsentrasinya ya. Ibu tes konsentrasi kalian. Misalkan ibu bilang tepuk kiri, tapi ternyata tangan ibu tepuk kanan. Nah, berarti kalian ikutin apa? Ikutin suara apa gerakan ibu? Suara. Siap? Tepuk atas. Tepuk kanan. Kanan bener semua. Tepuk kiri. Tepuk bawah. Oke, tepuk kiri. Tepuk bawah. Tepuk atas. Ya udah, oke, semuanya bagus. Masih konsentrasi ya. Lanjut, tinggal mengerjakan tugas lagi. Nomor 1 udah. Nomor 2. Nah, sok nomor 1-nya mana jawabannya? Nih, dijawab dulu. Organ-organ apa yang terlibat dalam proses pencernaan? Tadi sudah dibahas organ apa aja. Mulai dari mulut sampai ke anus. Terus lanjut lagi pertanyaan nomor 2. Ya, silakan kalian diskusi ya. Kerjasama dengan kelompoknya. Semuanya mengerjakan. Semuanya ikut menuangkan ide dan gagasan. Karena nanti di sini Ibu akan bagikan juga penilaian diri dan penilaian teman sejawat. Jadi nanti kalian menilai temannya nih, apakah temannya aktif dalam mengemukakan pendapat atau tidak, itu nanti akan dinilai sama teman-temannya. Ya, jadi semuanya harus bekerja. Oke. Ibu share penilaian diri dan penilaian temannya ya di grup. Nah, nanti penilaiannya itu dalam bentuk form, jadi kalian tinggal klik dari 1 sampai 4 itu nilai teman kalian berapa? Atau nilai diri kalian itu berapa? Sok, sambil dikerjakan, setelah itu bisa mengisi form penilaian diri dan penilaian teman sejawat. Udah? Ya udah, bergantian ya.
Waktunya hanya 20 menit ya. 20 menit. Ibu hitung dari sekarang. ...20 menit untuk mengerjakan LKPD. Boleh? Ya, itu aja. Bisa kalau tidak muat, bisa di sebaliknya atau di ruang kertas apa saja yang masih kosong. Ya, karena yang dipaksakan itu nggak baik ya. Betul. Jadi jangan dipaksakan. Nanti untuk jawaban nomor 6, bisa kalian kirim ke WA grup ya. Ada yang bentuk infografis, ada juga bentuk RPP, bentuk PPT gitu ya. Bisa langsung di-share ke WA grup. Sampai nomor? Oke. Biar cepat, langsung ini aja ya, bareng-bareng kerjakannya. Misalkan siapa dulu gitu ya. Langsung ke poin-poinnya aja supaya cepat dan ringkas jawabannya. Nomor berapa ini? Nomor berapa? Baru ditulis? Oke, sok boleh. Oh, udah. Oke, lanjutkan. Ada pertanyaan? Aman ya? Aman, oke. Ayo semuanya menyumbangkan ide ya, jangan ada yang diam. Semuanya harus mengemukakan ide dan gagasan. Gimana? Boleh, boleh, boleh. Ibu minjem pulpen ya? Boleh.
Sudah sampai nomor berapa? Ayo semuanya jangan ada yang diam ya. Semuanya mengemukakan pendapat. Sampai nomor satu lagi. Oke, bagus. Oke, waktunya 10 menit lagi. Setelah itu kalian presentasi ya. Kalau sudah selesai nanti presentasi masing-masing kelompok. Selesaikan dulu tugasnya ya. Sudah selesai? Kelompok mana yang sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 sudah. Sedikit lagi. Kelompok 3? Kelompok 3 mana? Oh, kelompok 3. Yang kelompok 2 mana kelompok 2? Belum. Oke, lanjutkan. Kelompok 4. Kelompok 4. Jadi ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Berarti ini kelompok 2. Oh iya, ya udah. Ya. 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 Iya boleh. Boleh. Yang penting ada fungsinya dijelaskan ya. Sudah? Oke, coba cek dulu ya. Berarti ini studi kasus yang diare. Diare itu kelompok 1. Oke, betul. Ya, betul. Langkah-langkah? Ada. Yaudah, ini juga udah ada. Oke, sip. Ini. Oke, sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2. Coba lihat hasilnya. Ini asam lambung ya. Oke. Sudah. Oke.
Beres. Sudah juga. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Ini ya? Ini 4, Bu. Oh, itu di belakang kelompok 3. Lihat dulu. Oke. Ya, udah semua ya. Boleh langsung dilanjutin isi nama identitas kelompok. Berarti sudah semua, tinggal kelompok 4. Ya, sambil udah kalau sudah semua bisa diisi form penilaian antar teman dan penilaian dirinya ya. Dari skala 1 sampai 4, kira-kira teman kalian dapat nilai berapa? Oke, nanti diisi nama teman siapa yang dinilai, nama temannya siapa. Terus kalian bisa jawab pertanyaannya, misalkan teman saya aktif dalam mengemukakan pendapat, berarti skalanya dari 1 sampai 4, 4 misalnya, kalian klik 4. Gitu. Boleh sekalian diisi ya sekarang ya, penilaian diri dan penilaian kelompok. Kalau penilaian diri itu untuk refleksi ke diri kalian sendiri, apakah sudah maksimal dalam mengerjakan tugas atau belum. Itu penilaian diri. Ya, isinya di Google Form, jadi pakai HP, silakan dibuka HP-nya. Bebas, teman yang kalian nilai siapa aja boleh. Menilai satu teman saja ya. Siapa yang kalian nilai? Dari skala 1 sampai 4, nilai teman kalian berapa? Kalau 4 itu berarti sangat baik. Kalau 3 berarti baik. Kalau 2 cukup baik. Kalau 1 berarti apa dong? Perlu perbaikan, ya, perlu berusaha lagi. Sudah? Kalau sudah, bisa langsung mulai kita lakukan presentasi dari kelompok 1. Sudah siap? Kelompok 1? Dah, boleh silakan dibawa LKPD-nya maju ke depan. Teman-temannya ikut menyaksikan presentasi teman-temannya di depan ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa ditanyakan. Metodenya adalah diskusi, jadi bisa tanya jawab ya. Oke, bisa dimulai? Moderator siapa? Farah. Oke, Farah nanti bisa langsung mulai jika teman-temannya sudah memperhatikan semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan diskusi LKPD tentang sistem ya. Ya, studi kasusnya apa? Tentang penyakit rasa takut. Terutama setelah makan. Dia juga mengandung lemak, dan kadang rasa segala memperkenalkan coba menjelaskan ya, oke. Jawab pertanyaannya nomor 1, organ apa aja?
Ya, oke. Lanjut. Nomor 2. Yang pertama, menurut perencanaan makanan pertama. Kedua, potongan. Saluran yang menghubungkan untuk dengan lambung. Ketiga, lambung. Untuk mencerna makanan. Yang keempat, balon dan kelima, besar untuk menyerap air dan membentuk padat. Yang kehati untuk menghasilkan empedu dan untuk membantu proses lemak. Ada kantong empedu untuk menyimpan dan mengeluarkan empedu, fungsi halus dan yang terakhir ada pankreas untuk menghasilkan enzim pencernaan. Oke. Sekarang pertanyaan nomor 3. Dijawab oleh Jawaban nomor 3. Terjadi ketika asam lambung naik ke hipofis yang seharusnya tetap berada di lambung dan menyebabkan dirinya pada bentuk hipofis dan mengganggu keseimbangan lambung dalam pencernaan. Jika keseimbangan lambung tenang, maka proses aktivitas lambung dan protein tidak dapat dicerna dengan optimal. Oke. Sekarang pertanyaan yang bagian selanjutnya. Nomor 1. Di lembar berikutnya. Oke. Apa langkah-langkah? Menerapkan pola hidup sehat, menghindari kebiasaan yang memacu kenaikan lambung, Ya. menghindari makanan berlemak tinggi, mengatur jadwal makan, menghindari rokok dan alkohol. Oke. Jawabannya nomor 2. Agar mencegah kondisi terjadi lebih parah. Iya, dipegang sama. Menentukan diagnosis Gantian. yang tepat, mendapat penanganan dan obat yang sesuai, dan edukasi pola hidup sehat. Oke. Sekarang dijawab sama siapa? Sudah selesai. Udah selesai. Sekarang tinggal bagian nomor 6 ya? Iya. Udah dikirim Udah. tugasnya. Oke. Siapa yang akan menjelaskan? Zara. Zahra. Oh, yaudah, berarti di sini. Ini tentang apa tadi? Nama filenya apa? Yang sudah dikirimkan. Asam lambung ya berarti ya. Ini yang sudah kalian buat, betul? Iya, betul. Ya, siapa yang ingin menjelaskan? Farah. Farah, boleh. Farah sambil menjelaskan. Infografis yang dibikin ya ini ya. Bacakan judul sampai pesan moral apa yang ada di infografis yang dibuat. Di dalam poster itu ada persehat hidup bahagia. Pesan moralnya, investasi terbaik adalah investasi untuk kesehatan. Ya, betul. Dan cegah GERD dengan mulai hidup sehat hari ini juga. Oke, tepuk tangan. Berarti sudah beres ya? Sudah. Boleh langsung duduk. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Sekarang tinggal kelompok 2. Siapa kelompok 2? Intoleransi laktosa, siapa bagiannya? Yang apa? Masuk aja. Oke. Intoleransi laktosa dulu ya. Moderatornya sudah ditunjuk siapa? Ya. Minta perhatiannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan LKPD Sistem Perencanaan Manusia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Askar Rosiada sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syabul Haq. Saya Budi Rahayus dari Perkenalkan, nama saya Maulana. Baik, dan selanjutnya yaitu laporan studi kasus yang akan dibacakan oleh Gendis. Ya, baca dulu laporannya. Seorang siswa bernama Cina, berumur 16 tahun, sering mengalami
Diagnosis mengalami intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa adalah kondisi di mana tubuh tidak dapat mencerna laktosa, yaitu gula utama dalam susu. Karena kekurangan enzim laktase. Yang lainnya perhatikan ya, teman-temannya ya. Perhatikan ke depan dulu. Fermentasi oleh bakteri besar, menghasilkan gas dan asam yang menyebabkan gejala gangguan pencernaan. Oke, dijawab pertanyaannya nomor 1. Yang pertanyaan dijawab. Ya, dijawab. Siapa yang menjawab? Identifikasilah organ-organ yang terlibat dalam proses pencernaan makanan. Jawabannya itu organ yang utama itu mulut. Yang kedua itu kerongkongan. Yang ketiga itu ke lambung, lalu ke usus halus, lalu ke usus besar, dan terakhir ke rektum dan anus. Ya, ada organ tambahannya juga, Ibu. Oh iya, boleh. Jadi organ tambahannya itu ada hati, kantong empedu, dan pankreas. Ya. Nomor 3 dijawab. Oh ya, nomor 2 dulu ya. Nomor 2. Jelaskan fungsi masing-masing organ yang terlibat dalam sistem pencernaan. Mulut untuk mengunyah, mencampur, terus kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Lambung untuk menyimpan pencernaan mekanik dan pencernaan kimia. Usus halus pencernaan lanjutan dan pencernaan nutrisi. Usus besar penyerapan air, pembentukan fases. Hati produksi empedu dan metabolisme. Pankreas produksi enzim polineral. Apa tuh? Enzim protease apa? Kantung empedu, penyiapan empedu, retikulum apa? Rektum penyimpanan fases, anus pengeluaran fases. Ya, sekarang nomor 3 dijawab oleh bagaimana gangguan interaksi laktosa dapat memengaruhi proses pencernaan, terkaitlah dengan fungsi enzim. Ya, gimana tuh jawabannya? Akibatnya laktosa yang tidak tercerna akan termasuk ke usus besar, dan diferensi dan difermentasi. Oke. Lanjut. Nomor 1 lagi bagian berikutnya. Apa saja langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah gejala intoleransi laktosa? Ya. Jawabannya yaitu membatasi atau menghindari makanan dan minuman yang mengandung laktosa. Ya. Contohnya itu seperti susu dan produk olahannya. Iya, betul. Langsung. Nomor 2. Mengapa penting bagi seseorang yang mengalami gejala intoleransi laktosa untuk memeriksakan diri ke dokter? Ya. Karena 1. Menegakkan diagnosis yang tepat, 2. Mendapatkan penanganan yang sesuai, 3. Mencegah komplikasi, dan edukasi dan perubahan pola hidup. Oke. Sekarang tinggal ditampilkan ya. Sudah dikirimkan WA? Sudah. Ini tentang intoleransi laktosa. Berarti ini ya. Kalian membuat apa? PPT. Siapa yang menjelaskan? Ya. Nanti geser ya kalau Apa itu intoleransi laktosa? Kondisi di mana tubuh tidak mampu mencerna laktosa gula alami dalam susu. Jadi karena kekurangan enzim laktase di usus halus. Laktosa tidak tercerna akan difermentasi oleh bakteri di usus besar, menyebabkan gejala. Oke, lanjut. Penyebabnya? Penyebab intoleransi laktosa yaitu kekurangan enzim laktase atau alami atau akibat penyakit. Faktor genetik lebih umum pada orang dewasa di Asia dan Afrika. Kerusakan usus akibat infeksi atau operasi. Ya, lanjut. Gejala. Gejalanya yaitu
perut kembung, diare, mual, sakit perut atau kram, gas berlebih setelah mengonsumsi produk susu. Betul. Diagnosis. Diagnosis dan pemeriksaan: tes toleransi laktosa, tes hidrogen dalam napas, tes keasaman, feses pada bayi dan anak kecil. Ya. Selanjutnya penanganan dan pencegahan: menghindari makanan atau minuman mengandung laktosa, menggunakan produk bebas laktosa atau susu nabati, mengonsumsi enzim laktase tambahan jika perlu. Yang terakhir, membaca label makanan secara teliti. Yang terakhir adalah kesimpulan. Intoleransi laktosa adalah kondisi umum dan tidak berbahaya. Penanganan utamanya adalah melalui pola makan. Penting untuk mengenali gejala dan menyesuaikan konsumsi produk susu. Oke, sudah? Baik. Sudah? Ada pertanyaan? Ya ada. Kalau tidak ada pertanyaan bisa ditutup. Baik, mungkin cukup segitu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Duduk lagi ya. Sekarang tinggal kelompok 3. Kelompok apa nih? Corn dulu apa? Crohn dulu atau diare dulu? Diare dulu. Oke. Siapa moderatornya? Boleh. Sini boleh duduk. Berdirinya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dengan judul diare. Diare, perkenalkan, nama saya Nabila. Nama saya Wita Wayu. Nama saya Wita Pamungkas. Yes. Oke. Langsung saja dibaca studi kasusnya. Siapa yang baca? Ya. Penyakit diare, situasi. Di sebuah desa, banyak penduduk yang mengalami diare setelah mengkonsumsi air dari sumur desa. Beberapa penduduk merasa pusing, mual, dan mengalami dehidrasi. Seorang ibu bernama Bu Siti yang tinggal di desa tersebut mendapati anaknya yang berusia 5 tahun mengalami gejala diare berat. Bu Siti segera membawa anaknya ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Gejala yang dialami anak Bu Siti: 1. Membuang air besar lebih dari 3 kali sehari. 2. Feses berair. 3. Sakit perut. 4. Mual dan muntah. 5. Demam ringan. Pengobatan yang diberikan di puskesmas: oralit untuk mencegah dehidrasi, antibiotik untuk mengatasi infeksi bakteri jika diperlukan, nasihat untuk menjaga kebersihan dan makanan dan minuman. Penyakit diare di desa: air sumur yang terkontaminasi bakteri karena sanitasi yang buruk, kurangnya kesadaran penduduk tentang pentingnya kebersihan. Oke. Pertanyaannya dijawab. Pertanyaan nomor 1, siapa yang jawab? Pertanyaan nomor 1, identifikasilah organ-organ yang terlibat dalam proses pencernaan. Jawabannya, yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang keenam rektum dan anus. Oke. Nomor 2, siapa yang jawab? Boleh nanti kalau ada pertanyaan langsung ajukan pertanyaan ya ke kelompok yang tampil. Sekarang nomor 2 dulu dijawab. Jelaskan fungsi masing-masing organ yang terlibat dalam sistem pencernaan. Yang pertama ada mulut. Perhatikan ya yang lainnya ya. Pencernaan mekanik oleh gigi, lidah, dan kimiawi oleh enzim amilase dalam air liur. Yang kedua ada kerongkongan, yaitu saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung atau. Yang ketiga ada lambung. Mencerna makanan secara kimiawi menggunakan asam lambung atau HCl dan enzim pepsin untuk mencerna protein. Yang keempat ada usus halus, yaitu untuk penyerapan nutrisi. Kelima, usus besar, menyerap air dan membentuk feses dari sisa makanan yang tidak dicerna. Rektum dan anus, tempat penyimpanan dan pengeluaran feses. Hati, untuk menghasilkan empedu untuk membantu mencerna lemak. Ya. Kantong empedu, menyimpan dan mengeluarkan empedu ke usus halus.
pankreas untuk menghasilkan enzim pencernaan. Oke. Sekarang nomor 3 dijawab. Siapa yang jawab? Bagaimana penyakit asam lambung dapat mempengaruhi proses pencernaan? Kaitkanlah dengan fungsi enzim. Jawabannya, diare yang disebabkan oleh infeksi bisa merubah mukosa usus, sel-sel epitel usus yang menghasilkan enzim seperti disakaridas dan peptidase menjadi rusak. Hal ini menyebabkan produksi enzim menurun dan nutrisi tidak dapat dicerna atau diserap dengan optimal. Oke, sekarang lanjut lagi bagian 2. Nomor 1, siapa yang jawab? Apa saja langkah yang dapat diambil untuk mencegah diare di desa tersebut? Penyakit diare umumnya disebabkan oleh infeksi, virus, bakteri, dan parasit. Makanan terkontaminasi atau toleransi makanan. Intoleransi makanan. Untuk mencegahnya, langkah-langkah berikut dapat dilakukan. Yang pertama, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Mengonsumsi makanan yang aman, mengonsumsi air minum yang bersih, menghindari jajanan sembarangan, dan imunisasi dan edukasi. Oke, sekarang tinggal nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Nomor 2. Nomor 2 dulu. Oke. Cara pencegahan dehidrasi pada penderita diare. 1. Memberikan larutan oralit. 2. Meningkatkan asupan cairan. 3. Memberikan makanan lembut yang mengandung elektrolit. Ya. 4. Segera ke fasilitas kesehatan jika ada gejala parah. Iya, oke. Nomor berapa? 3? 3. Oke, semuanya perhatikan dulu ke depan ya. Disimak baik-baik. Mengapa penting bagi Bu Siti untuk segera membawa anaknya ke puskesmas? Yang pertama, untuk mencegah dehidrasi berat. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab yang tepat. Yang ketiga, mendapatkan pengobatan yang tepat. Yang keempat, mencegah penularan. Yang kelima, mencegah komplikasi. Komplikasi. Oke. Pertanyaan selanjutnya? Tidak ada PPT. Oke. Udah dikirim PPT-nya? Sudah. Sudah. Tentang diare ya. Siapa yang akan mempresentasikan? Boleh. Saya akan menyampaikan tentang penyakit PPT yang kami buat tentang penyakit diare. Apa itu diare? Kondisi buang air besar encer lebih dari 3 kali sehari. Dapat disebabkan oleh infeksi makanan, terkontaminasi, atau intoleransi makanan. Menimbulkan resiko dehidrasi dan kekurangan gizi. Di mana? Di klik samping yang ini ya. Penyebab diare bisa terjadi karena infeksi virus, bakteri, atau parasit. Keracunan makanan atau intoleransi makanan. Efek samping, obat, atau gangguan pencernaan. Gejala diare sering buang air besar, kram atau nyeri perut, mual dan muntah, demam, pada beberapa kasus, dehidrasi mulut kering, lemas, dan pusing. Dampak terhadap pencernaan, pergerakan makanan terlalu cepat, enzim sempat bekerja optimal, kerusakan usus, mengganggu produksi dan kerja enzim. Penyerapan nutrisi dan air terganggu, mengakibatkan malabsorpsi dan kekurangan energi. Oke. Pencegahan dan pengobatan. Pencegahan dan pengobatan, menjaga kebersihan makan dan tangan, menghindari makanan minuman yang tidak higienis, dehidrasi oral, larutan oralit, atau minum banyak air. Konsultasi ke dokter bila berlangsung lebih dari 2 hari atau parah. Kesimpulannya adalah, diare adalah gangguan pencernaan yang umum dan dapat berbahaya bila tidak ditangani. Mengganggu kerja enzim dan penyerapan nutrisi, pencegahan melalui pola hidup bersih dan sehat sangat penting. Oke, sudah? Boleh bertanya? Oke, ada yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab jika tidak langsung ditangani?
Ya, betul tadi jawabannya. Sok boleh dijawab. Komplikasi. Jadi jika tidak segera ditangani bisa menimbulkan komplikasi. Sudah terjawab ya? Ada, oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, bisa ditutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf kepada kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok terakhir, kelompok mana? Oke, kelompok terakhir. Kelompok terakhir bacakan studi kasusnya dan langsung dijelaskan bagian yang infografis ya. Jadi nanti setelah baca studi kasus langsung dijelaskan hasil dari diskusi. Studi kasus dibacakan dulu. Silakan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Talita Sarafaira. Perkenalkan nama saya Naura Fatia Najwa. Ya. Saya Rokomanda. Kenalkan nama saya Joko Asarita. Saya Sebaira Dwi. Studi kasusnya dibacakan. Situasi, Andi, seorang remaja berusia 17 tahun, akhir-akhir ini mengalami gejala pencernaan yang mengganggu seperti sakit perut kronis, diare yang sering kambuh, berat badan turun secara drastis, rasa lelah berkepanjangan. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, dokter mendiagnosis Andi mengidap penyakit Crohn, yaitu gangguan peradangan kronis pada saluran pencernaan yang disebabkan oleh reaksi sistem imun yang menyerang jaringan tubuh sendiri. Autoimun. Penyakit Crohn dapat menyerang bagian manapun dari saluran pencernaan, mulai dari mulut hingga anus. Tapi paling sering ditemukan di usus halus dan usus besar. Sampai saat ini, penyakit ini belum bisa disembuhkan, namun dapat dikendalikan dengan pengobatan dan pengubahan gaya hidup. Oke, sudah dikirim tugasnya? Sudah. Tentang penyakit Crohn ya. Siapa yang akan mempresentasikan? Ya, boleh. Silakan. Penyebab penyakit Crohn yaitu gangguan pada sistem imun, faktor genetik dan lingkungan. Dampaknya yaitu sakit perut, diare kronis, berat badan turun. Cara pencegahannya yaitu menjaga pola makan, mengelola stres, berhenti merokok. Cara mengobatinya itu dengan meminum obat-obatan. Sudah? Ada pertanyaan dari teman-teman yang menyimak? Ada pertanyaan? Boleh, sok silakan ditanyakan. Kekebalan tubuh. Oke, bagaimana penyakit Crohn mempengaruhi sistem kekebalan tubuh? Ketemu jawabannya? Iya. Atau sistem imun? Ya, bagaimana? Tadi yang autoimun sudah dijelaskan. Ya, gimana? Jadi, tapi jangan baca nama. Pertama, peradangan mengganggu penyerapan nutrisi. 2, mengganggu produksi dan aktivitas enzim. 3, dampak pada enzim pankreas. Udah, ya, jelas. Jadi bagaimana mempengaruhinya itu karena penyakit Crohn itu adalah termasuk penyakit autoimun. Jadi menyerang sistem imunnya sendiri. Itu. Jadi bagaimana keterkaitannya dengan sistem imunitas yaitu menyerang sistem imunnya sendiri. Ada pertanyaan lain? Tidak. Tidak ada. Jika tidak ada bisa ditutup. Sekian dari kami, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan boleh duduk. Sudah semua presentasi ya, semua kelompok? Sudah. Oke, sekarang Ibu ulas lagi nih.
Dari awal sampai akhir, penyakit apa saja yang sudah dibahas? Ada berapa? 1. Asam lambung atau GERD. Terus yang kedua, penyakit diare. 3. Crohn. 4. Intoleransi laktosa. Keempat penyakit itu berkaitan dengan fungsi enzim. Jadi jika penyakit itu diderita oleh seseorang, kemungkinan nanti organ lainnya itu pun akan ikut terganggu seperti itu. Dan itu bisa diatasi semuanya dengan kita menjaga pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi seimbang. Oke, nah sekarang semua sudah ya presentasi. Selanjutnya, Ibu tampilkan lagi PPT-nya. Mana sih PPT-nya? Oke, ini sudah dibahas ya. Bagaimana kita menjaga kesehatan? Yang pertama, makan makanan bergizi seimbang. Yang kedua, hindari makanan terlalu berminyak. Dan ketiga, mengunyah makanan sebanyak 32 kali. Nah, kalian kalau makan 32 kali nggak dikunyahnya? Nah, baiknya itu sebanyak 32 kali. Yang keempat adalah minum air putih yang cukup dan olahraga teratur. Oke, nah sekarang kalian, Ibu minta untuk, kesimpulan dulu ya. Jadi sistem pencernaan itu sangat penting untuk mengolah makanan menjadi energi dan zat gizi bagi tubuh agar dapat melakukan berbagai aktivitas. Jadi kalau misalnya organ pencernaan terganggu, kira-kira bisa beraktivitas nggak? Contoh misalkan kalian ada yang pernah diare, mengganggu aktivitas kalian nggak? Setiap berapa kali, dalam berapa menit itu pengen BAB lagi, pengen BAB. Mengganggu nggak? Mengganggu. Dengan mengonsumsi makanan yang seimbang, kita dapat menjaga tubuh agar tetap sehat dan bertenaga. Oke, kesimpulan sudah. Sekarang tinggal kalian mengerjakan post-test. Post-testnya ini, di sini udah ada QR-nya ya. QR bisa kalian scan menggunakan HP kalian dan langsung dikerjakan dengan quizzes. Di-scan. Quizzes. Oke. Siswa yang mendapatkan peringkat ketiga terbaik akan Ibu beri hadiah. Jadi silakan kalian kerjakan dengan baik, dengan teliti, kerjakan, ini pilihan ganda ya soalnya, jadi kerjakan dengan tepat. Soal pilihan ganda, untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian dalam mengamati. Ya, harus login dulu pakai Google ya, kalau bisa biar bisa mengerjakan. Harus login dulu pakai Google. Bisa semua di-scan? Ya, harus pakai Google dulu. Login dulu ke Google ya. Habis itu bisa kalian kerjakan. Waktunya hanya Ibu kasih udah login? Kembali lagi, coba ulangin lagi, scan lagi ya. Ini coba di scan ulang aja. Atau ini udah ada? Nah, udah masuk. Nah, mulai. Kalau sudah, klik mulai dan langsung kalian kerjakan soalnya ya. Udah login? Login belum ini? Nah, yuk mulai game. Langsung mulai game. Mulai game. Kembali lagi coba. Kembali. Udah pernah login belum? Pakai quizzes? Kalau begini kembali lagi coba. Kembali. Udah bisa masuk semua? Gak ada kode. Langsung di-scan aja. Tidak pakai kode.
Coba, nah ini udah masuk nih. Klik. Coba, Bu. Coba scan ulang aja, scan ulang, masuk lagi. Nah, mulai. Mulai game ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Soalnya ada sedikit, jadi bisa langsung. Di scan ulang kalau nggak bisa. Ya, mulai game. Nggak ada. Scan ulang. Nah. Nggak usah. Sok, langsung mulai satu-satu aja. Nggak usah bareng-bareng. Bisa? Nama quizzes itu udah berubah ya sekarang ya. Bukan quizzes namanya, tapi Wayground. Hanya berubah nama, tapi sama aplikasinya. Segabung. Ulangin lagi. Scan-nya 2 kali kalau nggak bisa. Sudah bisa semua? Sudah. Waktunya tinggal berapa menit lagi? 3 menit lagi ya. Sudah di-scan semua kan? Ya. Sudah selesai? Satu menit lagi ya. 1 menit lagi. Oke, nanti bisa kelihatan di sini siapa peringkat 1, 2, 3. Oke, waktunya selesai. Kelihatan nggak di sini siapa yang pertama? Waktunya sudah habis. Siapa pertama? Resvilia, Wita, dan Manda. Oke, siapa jadi di sini yang pertama? Resvilia, Talita, dan Divya. Benar?
Oke, berhubung waktunya sudah habis, ini adalah hasil dari kuis yang sudah kalian kerjakan. Ada 3 orang. Yang pertama yaitu Resvilia, Talita, dan Divya. Ketiganya Ibu minta maju ke depan untuk menerima hadiah. Oke, tepuk tangan yang meriah. Oke, peringkat 1 siapa dulu? Hadap sini. Oke, hadapnya ke sini. Peringkat 1. Selamat ya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Peringkat kedua siapa? Talita Ayu. Oke, kasih tepuk tangan lagi. Terakhir peringkat ke-3 itu adalah siapa? Divya. Oke. Kasih selamat, tepuk tangan. Ya udah, semoga hadiahnya bermanfaat ya untuk pembelajaran, untuk belajar kalian juga. Silakan bisa duduk lagi. Oke, kuis sudah selesai. Kuis sudah selesai. Sekarang ada yang bisa menyimpulkan kegiatan yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa? Ada yang bisa menyimpulkan? 1 orang, apa saja yang sudah kalian pelajari? Apa yang sudah kalian pelajari? Siapa yang berani memberikan kesimpulan? Cung tangannya. Siapa? Gak ada? Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Resvilia mau? Resvilia? Boleh, silakan. Apa tuh? Good, iya. Ya. Oke. Baik, tepuk tangan dulu. Oke, sekarang sebelum kita tutup, sudah ya, kita akan tutup dengan menyanyikan sebuah lagu daerah yang berjudul Warung Pojo. Sudah siap? Berdiri semuanya. Hafal ya lagunya ya? Oke. Ake wong pada kedanan masakan, ake wong pada kedanan pelayan, ora kalen kesopanan, sekabeh lelangganan. Arep balik jalan-jalan tuan, mumpung baik kejadian kaulan, warung pojok kelampiran, hitung-hitung kekenangan. Aduh, deng, mie gorengnya, sedang goreng, deng, gede. Lanjut. Aduh, pukete, ampun manisnya, persis kayak pelanggan. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Oke, Ibu ucapkan terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir pembelajaran. Ibu kasih apresiasi untuk kalian yang sebesar-besarnya karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik ya. Dari awal sampai dari akhir tidak ada yang main HP, tidak ada yang berbicara sendiri, tidak ada yang ngobrol, ya kan? Ya udah. Sebelum kita tutup, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Hamdalah apa bismillah? Hamdalah.
kita doa sama-sama membaca hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillah. Oke, sekarang siapa yang mau pimpin doa akhir pembelajaran? KM lagi, silakan maju. Doa pembelajaran dulu. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alhamdulillah kita membaca doa terlebih dahulu. Dalam hati. Membaca doa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, selesai. Boleh duduk kembali. Ibu ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Untuk kegiatan selanjutnya itu akan ada ulangan harian ya. Karena materi di sistem pencernaan sudah habis. Minggu depan kita tinggal ulangan harian. Jadi mohon dipersiapkan dengan baik ya. Belajar di rumahnya ya. Oke. Semangat untuk belajar, semangat demi meraih masa depan yang cemerlang. Kita kasih applause dulu buat kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.